Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Prakosa. Saya mahasiswa Teknik Informatika UPN Veteran Jawa Timur, NPM 20081010232, kelas F, semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang algoritma dasar. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, struktur dasar algoritma dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, struktur dasar sekuensial, yang kedua, struktur seleksi, dan yang ketiga, struktur perulangan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan contoh dari uh, struktur dasar sekuensial dan struktur seleksi. Adapun pengertiannya yang pertama, pengertian struktur dasar sekuensial. Struktur dasar algoritma yang satu ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma diproses secara berurutan. Dan yang kedua, pengertian struktur seleksi. Struktur ini menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi, yaitu pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengertian struktur perulangan. Struktur perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Nah, mari kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu algoritma beserta flowchart. Namun sebelum itu, mari saya terangkan sedikit tentang flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari algoritma. Nah, di sini ada pun simbol nama dan fungsi dari flowchart. Nah, ada terminator sebagai permulaan atau akhir program. Lalu garis alir, flow line, atau bisa disebut juga arrow sebagai arah aliran program. Ada preparation sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Lalu proses sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Lalu input atau output data sebagai proses input atau output data, parameter informasi. Lalu predefined proses, subprogram, permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Lalu ada decision sebagai perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Lalu ada one page connector sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Dan yang terakhir ada off-page connector sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan yang pertama contoh struktur dasar sekuensial beserta algoritmanya. Di sini saya menggunakan algoritma menghitung luas segitiga. Maka akan ditampilkan sebagai berikut. Masukkan alas, lalu masukkan tinggi. Nah, lalu hitung luas segitiga dengan rumus berikut, setengah kali alas kali tinggi. Lalu akan tampilkan luas. Nah, untuk pengaplikasiannya bisa dilihat di video berikut. Di video berikut saya menggunakan aplikasi Raptor untuk membuat flowchart atau bisa disebut juga diagram alirnya. Langsung saja kita mulai, start untuk mulai. Nah, lalu akan inputkan, masukkan alas. Nah, di sini saya misalkan saya masukkan 4. Nah, lalu langsung menginputkan lagi. Saya misalkan 8, lalu diproses di rumus berikut, lalu hasil dari perhitungan rumus luas segitiga itu akan ditampilkan. Nah, itu adalah hasilnya, itu 16. Itu adalah contoh flowchart dari luas segitiga. Ini adalah gambarnya yang tadi.
Yang berikutnya adalah yang kedua, contoh struktur seleksi. Untuk algoritmanya, saya membuat alat penjual rokok otomatis. Yaitu yang pertama masukkan KTP, yang kedua pengecekan KTP, yang ketiga pemrosesan umur. Nah, yang keempat masukkan ke pilihan umur sama dengan 21 tahun atau lebih. Nah, maka jika iya, maka tampilkan boleh membeli rokok. Jika tidak, maka tampilkan tidak boleh membeli rokok. Maka akan bisa digambarkan flowchart-nya sebagai berikut. Di sini saya masih menggunakan aplikasi yang sama yaitu Raptor seperti yang di atas tadi. Nah, di sini saya ini alat penjual rokok otomatis. Langsung saja kita mulai. Start, lalu masukkan KTP, lalu dicek KTP-nya. Nah, di sini kita misalkan umur di bawah 21 tahun. Apakah boleh membeli rokok? Kita misalkan 18, maka akan ditampilkan tidak boleh membeli rokok. Nah, bisa ditampilkan di task berikut. Nah, bagaimana jika 21 tahun lebih atau sama dengan 21 tahun? Maka akan bisa dihasilkan sebagai hasil berikut. Kita misalkan untuk umur 23, maka akan ditampilkan boleh membeli rokok dan ditampilkan di task berikut boleh membeli rokok. Nah, itu adalah contoh dari struktur seleksi. Nah, untuk gambar bisa dilihat sebagai berikut. Nah, terima kasih atas perhatiannya sudah melihat video presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, salah penjelasan, mohon dibenarkan dan saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang sebesar-besarnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.